Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian tauhid kita dan kita masuk pada bab ke 30, bab maja'a fil istisqa'i bil anwa. Bab tentang al-istisqa. Istisqa itu artinya meminta hujan. Makanya ada namanya salat istisqa. Tetapi maksudnya al-istisqa di sini artinya menisbatkan turunnya hujan bil anwa dengan bintang-bintang. Al-anwa itu jamak daripada an-naw. Taib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk dan baca kitabnya, bab ke-30 dalam kitab tauhid ini adalah bab terakhir yang berbicara tentang dunia perdukunan, sihir dan yang semacamnya. Jadi bab ini bab terakhir dalam kitab tauhid tentang bab yang semakna dengan bab-bab sebelumnya yang sudah kita bahas. Di sini mu'alif rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan kepada kita tentang menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Tidak disebutkan hukumnya, karena memang ada dua hukum, nanti saya akan jelaskan. Bisa masuk pada syirkul akbar, syirik besar. Bisa masuk pada syirkul asghar, syirik kecil, dan bisa masuk pada perkara mubah. Ada tiga hukum, makanya mu'alif tidak menyebutkan hukumnya di sini. Bicara tentang turun hujan dulu ya. Hujan itu adalah rahmat yang harus disyukuri, karena dengan hujanlah maka bumi menjadi subur, tumbuh-tumbuhan di mana-mana, dan kita bisa minum dari airnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Waqiah ayat 70, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha laja'alnahu ujajan falawla tashkur. Bagaimana pendapat kalian tentang air yang kalian minum itu? Apakah kalian yang menurunkan air itu dari awan, ataukah kami yang menurunkannya? Kalau kami mau, kata Allah, kami jadikan air hujan itu semua asin. Lalu kenapa kalian tidak bersyukur? Bayangkan kalau air itu asin semua, siapa yang mau makan dan minum dari air asin? Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah buat sebagian air itu tidak asin, ada tawar gitu ya, dan ada juga yang asin. Dan dengan itu kita bisa minum. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman khalaqas samawati wal ardh
wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa'ambatna bihi hadaiqa dzata bahjatin ma kana lahum antum bitu syajaraha a ilahun ma'allah bal hum qaumun ya'dilun. Bukankah Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi serta menurunkan air dari langit untuk kalian, lalu dengan itu kami tumbuhkan kebun-kebun yang memiliki pemandangan indah. Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah selain Allah ada Tuhan yang mampu menumbuhkannya? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Lihat di sini Allah sindir dalam Al-Quran. Allah yang turunkan hujan, Allah juga yang menumbuhkan tanah. Dan Allah tugaskan malaikat, bahkan pemimpin para malaikat setelah Jibril siapa? Mikail. Dialah yang menurunkan hujan atas perintah Allah dan yang menumbuhkan seluruh tumbuh-tumbuhan dan tanaman yang ada di bumi. Dari sini menunjukkan bahwa hujan itu datang dari Allah, bukan datang dari mana-mana. Dan turunnya hujan itu bagian daripada ilmu Allah yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 34, Allah mengatakan, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaithi wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sesungguhnya di sisi Allah lah pengetahuan tentang kiamat dan tentang turunnya hujan. Makanya sering saya katakan, tidak ada yang tahu kapan hujan turun, dan tidak ada yang mampu apabila hujan turun tiba-tiba dicegah turun, atau tidak hujan meminta suruh hujan, seperti yang diakui oleh pawang-pawang hujan. Pawang-pawang hujan itu sedang berakting, bukan sesungguhnya. Mereka tidak bisa mencegah hujan atau meminta hujan turun. Mereka para pendusta dan para peramal dari kalangan dukun. Jangan dipercaya. Mereka sedang cari uang. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ardi wa inna ala dhahabin bihi laqadir. Dan kami turunkan air dari langit dengan satu ukuran. Bayangkan Allah ketika menurunkan hujan itu ada kadarnya. Kalau Allah mau, Allah bisa hujan itu terus menerus sehingga tenggelam bumi ini. Tapi Allah berikan kadar sekedarnya, sebagaimana hajat manusia saja. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Makanya kalau orang gali sumur ada airnya. Orang kemudian menampung air gitu ya. Kayak di sini kan ada tampungan air ATB. Nah itu siapa yang ngasih air di tampungan itu kalau bukan karena Allah? Kalau sudah tidak hujan beberapa bulan saja sudah bingung, sampai akhirnya membuat alat untuk memancing hujan kononnya kan itu. Guna Allah mengatakan, dan pasti kami berkuasa untuk lenyapkannya. Artinya bisa saja Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan hujan bertahun-tahun sehingga terjadi paceklik kan gitu. Itu supaya manusia sadar agar mereka jangan maksiat, karena di antara sebab tidak turunnya hujan itu karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ketika orang-orang sudah mulai menahan zakat dan sedekah, bakhil, maka salah satu azabnya adalah Allah tahan hujan sehingga akan terjadi kekeringan di mana-mana. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pada bab yang kita kaji. Di sini mu'alif rahimahullahu taala memberikan beberapa dalil dalam bab
al-istisqa bil anwa ini ada 4 dalil yang beliau sebutkan di sini. Pertama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Waqiah ayat 82 di sini. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian membalas rizki yang telah dikaruniakan Allah kepada kalian dengan mendustakannya. Di sini muallif rahimahullahu taala mengambil dalil surah Al-Waqiah 82. Ayat ini kebanyakan ahli tafsir berbicara tentang orang-orang jahiliyah yang mereka menasabkan nikmat hujan itu kepada bintang. Makanya Allah mengatakan wa taj'aluna rizqakum, artinya kalian membalas rizki atau syukur kalian ini dengan cara mendustakan bahwa hujan itu datang dari bintang, bukan datang dari Allah. Lah dari sini kemudian terjadi beberapa hukum tentang hukum menisbatkan turunnya hujan itu ke dalam bintang itu. Hukum yang pertama, kalau seandainya seseorang kemudian mengatakan bahwa kita dihujani dengan bintang ini dan itu, atau meminta hujan kepada bintang ini dan itu, maka tidak syak lagi, tidak diragukan lagi, ini masuk kepada syirkul akbar, kufur, syirik besar. Dan pada bab sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa tidak ada satupun bintang di langit yang mempengaruhi setiap kejadian yang ada di bumi. Tidak ada kaitan kejadian di bumi dengan bintang. Karena kalau itu keyakinannya, maka seperti kaum Ibrahim. Ketika Ibrahim alaihi salatu wasallam berdakwah di Babylon, di Irak, di Babil, lah salah satu kaumnya adalah para penyembah bintang, bulan dan matahari. Dan mereka meyakini bahwa bintang, bulan dan matahari itu punya pengaruh kepada bumi, menentukan nasib, menentukan kehidupan, termasuk juga menentukan hujan. Jadi mereka menjadikan bintang itu berhala. Sama ketika Amr ibn Luhai yang mengasas dakwah syirik di Arab, yang merubah agama Ibrahim, dia safar ke Syam. Kemudian di Syam itu ada kaum yang menyembah berhala. Kemudian Amr ibn Luhai bertanya, ini berhala untuk apa? Maka orang-orang Syam mengatakan, yang ini nih, kalau cari jodoh, ini berhalanya. Kalau cari rizki, ini berhalanya. Kalau ingin hujan, ini berhalanya. Kalau ingin maju usahanya, ini berhalanya. Ketika dia mendengar ada berhala yang bisa menurunkan hujan, dibawalah sama Amr ibn Luhai ke Mekah. Dan berhala itu diberi nama Hubal, dan itulah berhala pertama yang ditenggerkan di Ka'bah. Lah sebagian umat Ibrahim juga sama. Jadi mereka membuat patung-patung itu disesuaikan dengan simbol-simbol bintang. Kemarin kita sudah jelaskan, Bu, ya, simbol-simbol bintang itu kan. Ada bintang itu yang simbolnya kambing, gitu ya. Maka dibuat patung kambing. Ada yang simbolnya kalajengking, maka dibuat patung kalajengking. Ada yang simbolnya singa, maka dibuat singa, gitu ya. Lah simbol-simbol itu kemudian dibuat berhala. Lah berhala-berhala itu diyakini bisa salah satunya menurunkan hujan. Lah keyakinan-keyakinan bahwa bintang-bintang memiliki pengaruh dan kehendak akan kejadian di bumi ini, kalau sampai ini keyakinannya, tidak diragukan lagi, syirkul akbar, tidak boleh, syirik besar. Ini satu hukum. Hukum yang kedua, kalau seandainya dia mengatakan bahwa tetap saya yakin yang menurunkan hujan itu Allah, tetapi disebabkan bintang ini, disebabkan bintang itu hujan turun, lah ini namanya kufur nikmat. Tahu Allah yang turunkan hujan, kenapa pula kemudian disebabkan ke bintang? Sama, Bu, ibu ini lagi di jalan raya, naik bus, ya kan, Bu, ya? Kemudian
Dari depan ada bus yang lain yang berlawanan arah, anggaplah mungkin bus itu belum remnya. Secara logika tabrakan nih. Tetapi supirnya piawai pula dia. Dia bisa dengan kepiawaiannya menghindari tabrakan sehingga ibu selamat. Ya. Pertanyaannya, Bu, siapa yang menyelamatkan ibu? Supir yang piawai atau Allah? Allah. Tapi banyak orang yang mengatakan untunglah supirnya pandai. Kalau supir tak pandai, matilah kita di bus. Kan itu ya? Itu namanya menisbatkan keselamatan kepada supir. Ibu yakin bahwa yang menyelamatkan Allah. Tapi kenapa ngomong begitu? Itu namanya kufur nikmat. Yang menyelamatkan Allah, tiba-tiba ngomongnya untung ada supir. Nah, ini kan namanya kufur nikmat. Walaupun ibu yakin Allah yang menyelamatkan, jangan ngomong begitu. Tapi katakan kalau bukan karena Allah, kemudian, nah, ada kemudiannya. Jangan dan, kemudian supir yang piawai itu, nah, kalau bukan karena Allah, kemudian supir yang piawai itu, nah, gitu ya. Tentu kita akan celaka. Tapi karena Allah menolong saya, kemudian supir itu juga pandai nyetir, selamatlah kita. Nah, itulah bahasanya. Sama di sini juga. Dia yakin yang menurunkan hujan itu Allah. Ya kan? Tiba-tiba kemudian dinisbatkan yang menurunkan hujan ini bintang itu pula gitu. Lah kalau menjadikan bintang-bintang itu sebagai sebab, maksudnya bintang di sini an-nau itu bukan bintangnya, nau itu maksudnya peredarannya. Jadi kadang naik, kadang merendah, kadang pergi, kadang muncul, itu disebut nau namanya, peredarannya. Jadi kalau seandainya dia meyakini dengan peredaran bintang itu muncul, tenggelam, pergi dan juga datang, naik dan juga turun, menyebabkan turun hujan, dia nisbatkan kepada peredaran bintang itu, dia tahu Allah yang menurunkan, cuman dinisbatkan ke peredarannya. Itu berarti tidak sampai syirkul akbar, itu syirik kecil saja, karena ini namanya kufur nikmat. Kalau bukan karena kamu, susahlah saya hidup di Batam. Ini kufur nikmat, Bu. Ya. Untung kamu waktu saya ke Batam, saya boleh tinggal setahun sampai sekarang bekerja, sukseslah saya di Batam. Kalau bukan karena kamu, sudah jadi gelandangan saya. Ini kufur nikmat lah, Bu. Lihat ya, padahal hanya ucapan saja. Sebenarnya benar ucapan itu zahirnya kan. Akan tetapi hakikatnya salah. Karena yang menjadikan ibu senang dapat pekerjaan gitu ya, itu bukan si fulan atau si fulana, tapi Allah. Allah hanya mengirimkan orang itu sebagai wasilah saja, sebab. Maka bahasanya diperbaiki, kalau bukan karena Allah, kemudian Anda, kamu gitu ya. Tentu saya tidak akan seperti ini hidupnya. Jadi bahasa pun dalam ilmu tauhid itu diatur. Dalam ilmu tauhid itu diatur bahasa. Kenapa? Salah sedikit saja fatal. Makanya kenapa Nabi SAW bersabda, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min suhtillah la yulqi laha balan yahwi sahibuha fi nari jahannam ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Terkadang ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat, lihat bahasa hadis, tidak perlu berkalimat-kalimat, satu kalimat saja, tapi satu kalimat itu membuat Allah murka. Itu sudah cukup melemparkan dia ke jahanam yang jauhnya lebih jauh daripada barat dan timur. Jadi hati-hati dalam tauhid, dalam akidah itu mengatur bahasa itu. Karena kita sedang bermuamalah dengan Allah, bukan sedang bermuamalah dengan hamba. Makanya harus diatur, ya kan? Kemudian yang ketiga, hukumnya boleh-boleh saja. Kalau seandainya dia tidak menjadikan bintang itu pelaku turunnya hujan, atau dia tidak menjadikan bintang itu sebab turunnya hujan, tetapi dia hanya menjadikan bintang itu waktu, ya, sebagai waktu.
Makanya ada istilah di para ulama itu, ada istilah kalau kita katakan mutirna bi an-nujum atau bil anwa, maka ba dalam anwa, dalam nujum itu namanya ba sababiyah. Ini tidak boleh. Tapi kalau ba itu dirubah menjadi fi, mutirna fi an-nujum fi al-anwa, ya, kalau fi ini namanya dzarfiyah. Dzarfiyah itu menunjukkan waktu dan tempat. Seperti umpamanya kita katakan bahwa hujan ini turun di bulan Oktober, di bulan Desember. Dalam satu tahun itu biasanya kalau tidak September, Oktober nih hujan. Nah, itu tidak apa-apa. Menunjukkan hujan itu turun di bulan November dan Desember. Sama dengan kita mengatakan hujan ini turun kalau muncul bintang ini. Kalau muncul bintang itu, gitu ya. Itu sama kalau menunjukkan bahwa perkataan kami dihujani itu bukan maksudnya sebab atau pelaku bintang itu, tapi hanya menunjukkan waktu saja. Nah, ini mubah-mubah saja ucapan kayak gini. Sama dengan ucapan kita ini kalau sudah September hujan nih. Nah, gitu ya. Menunjukkan waktu, bukan menunjukkan bahwa bulan September itu yang menjadikan turunnya hujan, tidak. Hanya menunjukkan waktu saja. Itu nggak masalah, ya. Jadi dalam bab ini ada 3 hukum, bisa syirkul akbar, bisa syirkul asghar, bisa mubah, tergantung keyakinan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua hadisnya, dalilnya, Nabi SAW bersabda dari Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, arba'atun fi ummati min amril jahiliyati la yatrukuhun al-fakhru bil ahsab wat ta'nu fil ansab wal istisqa'u bin nujum wan niyahatu 'alal mayyit wa qala an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dhir'un min jarabit. 4 perkara dalam umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah yang belum mereka tinggalkan adalah membangga-banggakan kebesaran leluhur, mencela nasab orang lain, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang, dan meratapi orang yang telah meninggal. Lantas Nabi bersabda, wanita yang meratap orang yang telah meninggal, jika dia tidak bertobat sebelum matinya, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan mengenakan pakaian yang berlumuran cairan tembaga dan mengenakan mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang menakutkan. Hadis yang sangat mengerikan. Ancaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan, di mana Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai mengatakan sirbalun min qatiran wa dhir'un min jarab. Bagi orang-orang yang melakukan niyah. Tapi itu bukan babnya. Tapi nggak apa-apa, kita sebutkan saja sebagai penyempurna bab yang kita kaji di siang hari ini. Di sini Nabi SAW mengatakan 4 perkara dari umatku, termasuk perkara jahiliyah. Maksudnya amril jahiliyah ini maksudnya perbuatan-perbuatan jahiliyah yang tersisa sampai hari ini, yang masih ditiru. Jadi kan perbuatan-perbuatan jahiliyah itu banyak. Sifat-sifat jahiliyah itu, lah sampai hari ini masih ada tuh beberapa perbuatan dan sifat-sifat jahiliyah yang masih dikonsumsi oleh umat manusia, hatta kaum muslimin. La yatrukuhunna, yang tidak bisa ditinggalkan. Ya tentu maksudnya tidak semua orang gitu ya.
mungkin satu desa ada 2-3 orang, desa lain sekian orang, desa yang lain lagi sekian orang gitu ya, yang punya sifat seperti ini. Atau mungkin ya di desa ini bangga dengan nasab, mungkin sifat yang menonjolnya. Di desa anu mungkin ya masalah niyahnya yang menonjolnya, dan begitu seterusnya. Tapi yang jelas ada ya perbuatan jahiliyah itu, yang 4 perkara ini masih ada di umat ini. Yang pertama al-fakhru bil ahsan, berbangga dengan kebesaran nasab. Dan itu sering terjadi apalagi di negeri kita ini, bukan? Negeri kita ini kan beberapa tempat itu ada sejarah kerajaan. Mesti ada sejarah kerajaan kan, di Mataram ada, di terutama di Jawa lah kan banyak gitu ya. Kerajaan-kerajaan kalau kita baca sejarah Nusantara itu. Terkadang masih ada membesar-besarkan nasab, sehingga membedakan, oh kalau ibu ini darahnya merah gitu, kalau saya biru loh darahnya kan itu. Saya ini turunan sultan, kalau ibu turunan biasa, ya kan? Ada orang yang seperti itu. Ya. Tetapi para ulama mengatakan bahwa larangan berbangga dengan nasab itu tidak semua dilarang. Kalau tujuannya hanya ikhbar saja, menghabarkan saya ini termasuk dari keluarga keraton ini, ya kan? Hanya menghabarkan, tidak ada tendensi apapun di belakangnya. Maka asal seseorang mengaku bahwa si fulan dari kabilah fulan itu, maka kita harus percaya, itu asalnya. Ya, kalau seandainya dia mengaku saya ini keturunan si fulan, pamannya di sini ada tokoh di Batam ini, tokoh besar gitu, ulama apa gitu ya, yang sangat melegenda gitu. Kemudian dia mengatakan saya ini masih ada loh hubungan dengan tokoh si ini. Kalau hanya sekedar menghabarkan tidak masalah. Maksudnya tidak ada kepentingan apapun ya, hanya menghabarkan saja. Itu tidak ada masalah, ikhbar itu. Yang tidak boleh itu kalau sudah ada kepentingan. Ada kepentingan mengaku-ngaku nasab kepada nasab orang lain, di belakangnya ada kepentingan. Ada kepentingan waris, ada kepentingan dunia, ada kepentingan kesombongan. Nah, itu tak boleh. Berarti harus tasabut, betul gak kau ini turunan itu? Ya. Kalau tidak, maka ada hadisnya, Allah melaknat orang-orang yang menasabkan kepada yang bukan bapaknya. Ya, seperti umpamanya ada seseorang yang muka-muka Arab gitu ya, kemudian dia mengaku Habib umpamanya kan. Ya kalau dia hanya mengatakan saya masih ada loh keturunan saya dari Nabi, kalau hanya menghabarkan saya nggak ada masalah, kan nggak ada kepentingan apa-apa, nggak ada yang dirugikan. Ya. Tapi kalau maksudnya umpamanya dengan dia mengatakan saya keturunan Habib, keturunan Nabi, kemudian ada kepentingan gitu ya, seperti umpamanya yang kemarin lagi viral gitu kan, seorang dukun ngaku Habib gitu kan. Ngapain ngaku-ngaku Habib pula? Masa Habib jadi dukun, Bu? Ya. Habib itu nggak ada yang jadi dukun. Habib itu turunan Nabi yang mendakwahkan dan memerangi dukun. Dia pula pelaku dukun. Apa tujuannya dia mengatakan Habib, yang mungkin di negeri kita kalau sudah di Habib ya turunan Nabi kan begitu, Bu? Nah mungkin Habib itu turunan siapa? Ada di Jabal Uhud di pesantren saya namanya Ustadz Habib, yaitu namanya Ustadz Habib ya. Maksud di sini adalah nasabnya. Kalau ada kepentingan, lihat kepentingan untuk popularitas, untuk mencari dunia, ya kan, ngaku Habib. Nah, ini harus tasabut, betul gak Anda ini turunan Habib? Dan kalaupun betul, apa maksudnya? Anggaplah Anda betul turunan Nabi, apa pantas Anda jadi dukun? Nabi loh memerangi dukun, Anda pula jadi dukun. Kalau Anda di hadapan Nabi, hidup di masa Nabi, oh udah dipenggal lehernya Anda. Si baik Nabi sudah nggak ada. Jadi yang dilarang itu adalah berbangga-bangga, kesombongan, dan ada tendensi di belakangnya. Ini yang pertama. Yang kedua, at-ta'nu fi al-ansab, mencela nasab orang. Sebagaimana di zaman Rasul ada orang yang mencela nasab, ya, mencela nasab dan mengatakan, tahu nggak saya? Kamu jangan main-main dengan saya. Kamu belum tahu nasab saya. Saya itu anaknya fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin Allah. Tiba-tiba dia mengatakan kepada kawannya, amma anta fala ummalak. Adapun kamu saya yakin tidak punya nasab sehebat aku gitu ya.
Nah, jadi mencela dia, tidak boleh mencela. Makanya mencela orang tua orang lain tidak boleh, karena nanti dia mencela orang tua kita juga jadinya. Jadi itu adat jahiliyah, tidak boleh mencela nasab. Oh, dasar bapakmu maling, makanya Pak wajar kau jadi perampok. Kan gitu ada ya. Oh, dasar ibumu wanita nggak jelas, makanya anak pun lebih samar-samar dan remang-remang nggak jelas juga, katanya kan. Jadi kok disalahkan orang tuanya? Tidak boleh ya kita menyalahkan orang tua orang lain, nanti pula dia menyalahkan orang tua kita. Ya, secara tidak langsung kita sedang durhaka dengan orang tua kita lewat lisan orang lain namanya. Ini berlaku nih. Kemudian juga yang ketiga ini syahidnya, wal istisqa'u bin nujum, meminta hujan atau menyandarkan turunnya hujan kepada bintang. Kemudian yang terakhir, wan niyahatu 'alal mayyit, dan meratap terhadap si mayit. Rasul menambahkan an-naihatu, wanita yang meratap. Sebenarnya yang meratap bukan wanita saja, Bu. Laki-laki juga ada yang meratap. Banyak. Jangankan lagi kisah istrinya yang meninggal dicintai, pacarnya yang meninggal dia gantung diri. Itu ada laki-laki yang kayak gitu. Ya, itu kan lebih daripada meratap itu. Tapi disebutkan wanita itu keumuman. Yang banyak meratap itu biasanya perempuan, karena lebih banyak ikut perasaan, lain dengan laki-laki ikut akal. Tapi ada juga laki-laki kayak perempuan meratap dia. Ya. Tapi di sini kenapa Rasul menyebutkan an-naihatu, wanita yang meratap, idza lam tatub, kalau dia tidak bertobat qabla mautiha, sebelum matinya. Diancam, Bu. Kenapa diancam? Karena orang yang meratap itu menunjukkan dua hal. Pertama, ketidaksabaran dia akan musibah. Yang kedua, ketidakredoan dia akan qada wal qadar. Dia tidak redha dengan takdir. Ya kan? Dia tidak sabar, makanya dia meratap. Dia tidak redha dengan keputusan Allah, makanya dia meraung. Ya. Dua sebab inilah yang menjadikan para peratap itu bahaya, diancam. Ada satu kisah di zaman salaf. Ada seorang anak meninggal, seorang anak ulama, namanya ulama ini Ibnu Aqil rahimahullah taala, punya anak. Meninggal, itu anak satu-satunya, anak yang paling dicintainya, meninggal dunia. Tiba-tiba kemudian karena murid-muridnya, orang-orang kampung, sangat mencintai ulamanya, Ibnu Aqil, maka mereka ingin meringankanlah nasib gurunya, karena ditinggal mati anak si mata wayangnya yang sangat dicintainya. Berkumpullah mereka di kuburan. Tiba-tiba berteriaklah orang-orang yang datang di kuburan itu, ya Allah, kenapa kau tidak kasihan Syekh yang sudah tua sehingga kau cabut nyawanya? Kenapa tidak nyawa kami saja sebagai gantinya? Maksudnya untuk meringankan musibah seorang alim ini. Marah Ibnu Aqil ini rahimahullahu ta'ala, dan mengatakan, apa yang kalian katakan? Sesungguhnya Al-Quran itu turun untuk menenangkan, bukan untuk berteriak-teriak seperti ini. Karena Al-Quran yang mengatakan bahwa apabila musibah itu turun, maka kita harus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tenang supaya, ya, alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau seandainya datang musibah, kalau kita mengucapkan toh semua datang dari Allah, kembali kepada Allah, kan tenang Ibu. Ya. Kemudian juga supaya kita yakin dengan takdir. Kalau kita yakin dengan takdir, takdir itu menggiring supaya kita tidak terlampau bahagia dengan nikmat, tidak pula terlampau bersedih dengan musibah. Itulah kenapa kita disuruh beriman dengan takdir, karena dua perkara tadi. Ya. Supaya kita tidak bersedih sangat saat datang musibah, supaya kita jangan bergembira ria saat datang nikmat, karena semua sudah dicatat. Apa yang harus disenangkan? Anda mendapatkan nikmat sudah dicatat oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Anda pun dapat musibah sudah dicatat. Makanya ketika orang beriman dengan takdir itu tenang.
Jadi Quran itu kata Ibnu Aqil turun untuk membawa ketenangan, bukan gaduh kayak gini. Makanya yang sering terjadi orang-orang yang meratap mayat itu kalau tidak menjambak rambut ataupun mencukur-cukur rambut, boleh dia kemudian dia merobek-robek pakaian, Bu ya. Merobek-robek pakaian atau meraung-raung. Nah, itu 3 hal itu yang sering itu. Kalau tidak jambak-jambak rambut, ambil gunting dicukur-cukur rambutnya. Atau dia sobek-sobek rambutnya. Atau dia meraung-raung. Bahkan saya pernah melihat ada yang guling-guling, Bu. Ya, guling-guling itu. Jadi orang tuanya itu sedang nazak, belum meninggal, ya lagi koma gitu, belum meninggal udah guling-guling sampai ditenangkan, nggak mau tenang. Sampai akhirnya dimasukkan ke kamar, dikunci, kapok di dalam deh. Ya kan? Jadi Rasul mengatakan di sini an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatirani wa dir'un min jaran. Ingat, wanita yang meratap kalau tidak bertobat, maka dia akan dikenakan pakaian yang berlumur dari cairan tembaga dan mengenakan mantel yang bercampur dengan penyakit gatal, Bu. Bayangkan kita saja pakai pakaian gatal, itu tidak tahan, Bu. Maunya digaruk saja. Apalagi cairan tembaga lagi, naudzubillah. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, Imam Bukhari dan Muslim, walaupun sebagian pensyarah hadis bahwa hadis ini hanya tercantum dalam kitab Muslim, tapi mungkin mu'alif ada versi lain, dia mengatakan Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Zaid ibn Khalid, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengimami kami dalam sholat subuh di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu antara Mekah dan Jeddah. Kenapa disebut Hudaybiyah? Karena di situ ada mata air namanya Hudaybiyah, maka daerahnya disebut Hudaybiyah. Setelah hujan turun pada malam hari, jadi ketika itu ada sisa-sisanya, embun-embunnya karena malamnya hujan, sehingga ada tersisa bekas hujannya di pagi hari. Disitulah Rasul salat subuh di Hudaybiyah bersama para sahabat. Tatkala selesai sholat, maka Nabi SAW menghadap ke arah para sahabat, lalu beliau berkata, hal tadruna madza qala rabbukum? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala asbaha min ibadi mu'minun biwa kafirun. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawakib. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawakib. Kata Nabi SAW, apakah kalian mengetahui apa yang telah difirmankan Rabb kalian tadi malam? Sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang tahu. Jadi kalau perkara agama, maka kita katakan Allah dan Rasulnya yang tahu. Tapi kalau perkara dunia, maka Allahu a'lam. Karena Rasul memang tidak banyak mengetahui urusan dunia. Buktinya ketika melarang para sahabat Ansar mengawinkan benih-benih kurma gitu ya, rugi, ya kan? Akhirnya kemudian protes sahabat Ansar ini, ketika kami meninggalkan mengawin-ngawinkan pokok kurma itu, jadi penghasilannya kurang. Maka Rasul mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham dengan perkara dunia kalian. Jadi maksudnya perkataan Allah dan Rasul alam itu dalam masalah agama, bukan masalah dunia, ya. Tapi kalau sekarang, ya, Rasul sudah meninggal, maka kita katakan Allahu a'lam. Ini adabnya para sahabat, ya. Walaupun ada sebagian sahabat yang tahu jawabannya, terkadang juga mereka tawadu, ya kan, menyerahkan kepada yang lebih alim. Makanya ibu kalau lagi duduk-duduk nih, berlima, berenam, bersepuluh gitu ya, kemudian ada satu orang yang baru belajar bertanya, Bu, nah, maka ibu ngomong, oh kayaknya saya tidak layak jawab, ke sebelah sajalah. Kata sebelahnya, oh saya kayaknya kurang ilmunya, ke sebelahnya lagi, Bu, sampai ke nomor 10. Nah begitu, Bu. Nanti nomor 10 kayaknya saya nggak pantas, balik lagi ke nomor 1, Bu, jadi putar-putar aja. Ya. Nah maksudnya di sini saya katakan bahwa kalau memang ada orang yang lebih alim di situ, ya, kayaknya ini ada ustazah nih, dia yang pantas jawab, nah gitu, Bu ya. Kayaknya ustazah nih, nampak dari cadarnya, cadar banana nih katanya. Yang lain cadar biasa, ini ustazah nampaknya nih. Nggak masalah kita katakan, kita lempar ke yang lebih alim, karena itu adabnya memang seperti itu. Ya.
Rupanya yang pakai cadar banana pula baru ngaji. Salah tunjuk. Karena nggak dibuka cadarnya, jadi nggak kenal. Makanya kalau ngaji itulah buka cadar, Bu, sesama yang lain itu supaya kenal. Jangan-jangan nanti laki-laki pula berpakaian perempuan, kan ada tuh ceritanya. Di mana di Kalimantan tuh, di mana tuh? Orang ngaji pakai cadar, rupanya laki-laki pula. Ya. Nauzubillah. Jadi di sini Allah wa Rasul a'lam. Qala, dia mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah telah berfirman, kata Rasul, pagi ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku, tapi ada juga yang kufur. Kemudian orang-orang mengatakan, kata Nabi SAW mencontohkan, ada orang-orang yang mengatakan, hujan turun kepada kami karena karunia Allah dan rahmatnya. Dia adalah orang yang beriman kepadaku dan kafir dengan bintang-bintang. Tapi ada orang yang mengatakan hujan turun kepada kami lantaran bintang ini dan itu. Berarti dia orang yang telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjelaskan kepada kita apa yang harus dikatakan saat turun hujan. Ya, apa sih harus dikatakan saat turun hujan, Bu? Yang sunnah adalah kalau hujan turun kayak sekarang nih, hujan turun nih, ibu katakan mutirna bifadlillahi wa birahmatihi. Alhamdulillah kita dihujani dengan karunia Allah dan rahmatnya. Atau dalam bahasa lain, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya. Allahumma sayyibna sayyiban nafi'ah. Itu juga sunnah yang dibaca. Ataupun mutirna bifadlillah wa birahmatihi. Sebagaimana hadis ini, ya kan? Ini sunnah. Adapun yang bid'ah yang mengarah kepada kesyirikan, bisa syirkul akbar, bisa syirkul asgar, ketika dia mengatakan mutirna binawi kada wa kada. Oh, yang menghujani ini bintang ini dan itu. Kalau dia meyakini bintang itu pelakunya, syirik besar. Tapi kalau dia menisbatkan kufur nikmat saja seperti saya contohkan tadi gitu ya. Ibu dibonceng sama kawannya, harusnya jatuh. Kemudian tidak jatuh karena piawai, untung kau yang nyetir katanya. Nah, itu namanya kufur nikmat. Harusnya ibu katakan kalau bukan karena Allah dan pandainya kau nyetir, tentu kita akan celaka. Dibiasakan ngomong begitu, Bu. Ya, jangan main nisbat-nisbat ke makhluk saja. Di sana ada Allah, walaupun ibu yakin Allah yang menyelamatkan, tapi dalam sekali lagi dalam akidah itu tidak bisa macam-macam, bahasa pun tertata. Ada cara ngomongnya supaya kita ini senantiasa keluar tauhid dalam lisan kita. Ya. Ini juga menunjukkan tidak boleh menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Kemudian hadis yang terakhir, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang maknanya adalah sebagian orang yang mengatakan bahwa bintang-bintang itu dan itu telah benar. Sebagian orang ada yang mengatakan bahwa bintang ini dan itu telah benar, maksudnya telah menurunkan hujan. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah. Jadi dahulu di zaman jahiliyah ada orang yang menganggap bahwa hujan itu karena bintang ini. Buktinya ketika bintang ini muncul kemudian hujan, berarti yang menghujani gara-gara munculnya atau tenggelamnya bintang ini. Maka Allah bantah dan Allah turunkan ayat di dalam Al-Qur'an, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun mir rabbil alamin afa bihadzal haditsi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Maka Allah mengatakan, aku bersumpah dengan mawaqi'in nujum. Ada dua penafsiran mawaqi'in nujum itu. Maksudnya mawaqi'un nujum itu artinya letak-letak bintang. Allah bersumpah sama dengan kalimat fala uqsimu bil yaumil qiyamah. Ya. Fala uqsimu la uqsimu bi yaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Itu sama dengan kalimat di sini apa namanya? Fala uqsimu bi mawaqi'in nujum. Mawaqi'in nujum itu artinya letak-letak bintang yang 28 bintang itu kan biasanya dalam setahun kan peredarannya itu akan berubah-ubah, Bu. Nah, bersumpah dengan tempat-tempat bintang. Tapi ada juga mawaqi'in nujum itu maksudnya nujumul Quran. Nujumul Quran. Apa maksudnya nujumul Quran itu? Nujum itu artinya
Quran itu tidak turun sekaligus, tapi Quran itu turun dicicil, ya kan? Tidak seperti Taurat, Zabur, Injil sekaligus dikasihkan nabinya. Tapi Quran itu nyicil, dalam bahasa Arab namanya munajjaman, mufassalan, ya, tidak secara langsung, sikit disesuaikan dengan peristiwa dan kejadian yang berlaku, supaya jangan lagi ada soalan setelah Rasul meninggal kecuali ada jawabannya dalam Al-Quran. Jadi nujum itu terkadang, pamannya dalam bab khomer, turun beberapa ayat dalam Al-Quran, itu namanya nujumul Quran. Dalam bab ini turun beberapa ayat dalam Al-Quran, itu namanya nujumul Quran. Jadi Allah berfirman dengan nujumul Quran, dengan Quran yang diturunkan munajjaman, ya, angsur per angsur gitu ya. Dan ini memang ada yang menguatkan, seperti jumhur ahli tafsir menguatkan bahwa nujum artinya ya letak-letak bintang. Tetapi ada juga yang merojehkan seperti Imam Syinqiti mengatakan nujumul Quran. Wallahu a'lam. Tapi Syekh Utsaimin mengatakan kalau ada penafsiran Quran dan tidak berselisih satu dengan yang lainnya, maka bisa dipakai dua-duanya. Kemudian Allah mengatakan innahu laqasamun law ta'lamuna adzim. Sungguh sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kalian mengetahuinya. Sesungguhnya Al-Quran adalah bacaan yang sangat mulia di dalam kitab yang terpelihara, maksudnya Lauhil Mahfuz. Tidaklah menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan, maksudnya malaikat. Diturunkan dari Rabb semesta alam. Apakah kalian menganggap remeh Al-Quran ini dan kalian mengganti rizki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala? Jangan sampai kita kufur nikmat. Hujan itu rahmat Allah, kita syukuri. Kita katakan mutir Nabi fadlillah wa birahmati, itu bentuk syukur kita dengan lisan. Ya, jangan karena ada kebiasaan di masyarakat, Bu. Kadang-kadang kalau malam nengok ke langit kan, Bu ya, tak ada bintang, wah akan hujan nih. Nah, kan itu, Bu ya, akan hujan nih. Kenapa kau mengatakan seperti tak ada bintang? Nah, biasanya gitu ya. Kalau ada bintang banyak, nggak hujan ini. Kenapa? Bintang ramai katanya. Nah, ini tidak boleh ini. Ya. Hujan turun bukan karena ramai bintang, apa tidak ada bintang, atau tidak hujan bukan karena ramai bintang, bukan. Hujan tidak ada kaitan bintang dengan hujan itu. Kalau ibu katakan, ya mudah-mudahan malam ini Allah tidak menurunkan hujan, gitu. Karena kebiasaan. Kalau ada bintang ini, maksudnya dhorof ya. Kalau waktu bintang muncul biasanya tak hujan. Nah, jadi kemunculan bintang itu digunakan dhorof, bukan digunakan sebab atau pelaku. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya digunakan sebab gara-gara banyak bintang tak hujan, tak ada bintang hujan, itu tak boleh. Bisa masuk pada syirik kecil. Tapi kalau diyakini bintang itulah yang menurunkan hujan peredarannya, maka bisa pada syirik besar, dan ini masuk pada ilmu nujum namanya ya. Ini diantara bab yang kita kaji menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Wallahu alam. Berakhirlah bab terakhir dalam dunia perdukunan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda tanyakan, kalau kita sholat itu kan berdiri, tapi kalau kita tidak mampu berdiri, duduk boleh, tidak mampu duduk berbaring boleh. Tapi kalau nggak ada duduk, kaki posisi bersila. Kalau kaki selonjor, bagaimana Ustaz? Karena selama 1 bulan ini, anak itu sholat kakinya selonjor, karena nggak bisa digerakin, terus nggak bisa ditekuk. Nggak apa-apa. Fattaqullaha mastata'tum. Kalau sholat tidak bisa berdiri, maksudnya sholat wajib, Bu ya, bukan sholat sunnah ya. Kalau sholat sunnah itu boleh duduk, tapi pahalanya separuh, ya kan, daripada sholat berdiri. Tapi kalau sholat wajib berdiri itu rukun. Kata Nabi SAW, kalau tidak sanggup berdiri, maka boleh faqaidun, duduk. Ya, kalau tidak bisa qaid fa'ala jambin, boleh juga baring. Posisi duduk memang disunahkan murabba, ya kan, sila gitu ya. Tetapi boleh juga ibu kalau tidak sanggup, umpamanya kurang khusyuk karena selonjoran juga nampaknya agak sulit karena punya penyakit asam urat atau apa, Bu ya. Ibu duduk di kursi saja, Bu. Duduk di kursi.
kayak ibu di mobil atau di pesawat kan gitu. Di kursi nanti rukunya lebih tinggi dibandingkan sujudnya, atau sujud lebih rendah dibandingkan rukunya. Ya, kalau memang ada kursi, kalau tidak ada kursi ya nggak apa-apa diselonjorkan, karena ada uzur. Fattaqullaha mastata'tum. Yang nggak boleh itu kalau ibu tak sholat, nah, itu tak boleh. Ya, harus sholat dalam kondisi apapun selama akalnya masih waras. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Tidak ada? Pawang hujan itu kategori pendusta. Gimana dia berdusta? Dia itu meramal, masuk dalam kategori peramal sebenarnya. Karena dia bukan tukang sihir, dia tidak nyantet orang. Ya, cuman dia menipu orang, sedang menipu orang. Terkadang dia sebenarnya pawang hujan ini ada juga yang cerdas, pura-pura jadi pawang hujan, tapi dia mungkin punya pengetahuan tentang ilmu fisika dan yang semacamnya, dimana dengan tanda-tanda tertentu itu memang tidak hujan. Akhirnya dia pura-pura bawa ulekan, kemudian dikentong-kentong ulekannya gitu kan. Nah, padahal secara ilmu fisika memang nggak ada hujan, nggak ada masalah. Makanya ilmu nujum yang sifatnya tasyir itu kan nggak apa-apa dipelajari, dan itu biasanya digunakan dalam dunia BMKG kalau di negeri kita ini kan, nggak ada masalah. Ya, perakiraan cuaca gitu ya, dengan ilmu yang sudah dipelajari dan alat-alat canggih tertentu gitu. Tapi kalau memang sama sekali bukan rujukannya ilmu fisika dan alat-alat teknologi dan ilmu-ilmu yang berkenaan dengan astronom gitu, dia hanya menerka-nerka saja, nah, itu namanya peramal, kahin namanya. Kahin masuk pada peramal. Bisa saja peramal betulan bekerja sama dengan syaitan, itu dukun asli gitu ya, atau sedang menipu, dia hanya cari cuan saja, cari duit saja di situ. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Pak Ustaz, kamu mau tanya satu lagi Ustaz. Dua pun bapak-bapak. Itu Pak Ustaz, bacaannya setelah kita sujud awal ya, yang bacaannya waktu itu waktu anda itu gimana Pak Ustaz, itu boleh atau enggak? Kenapa bisa ada gitu? Karena pas pertama kali kita belajar bisa sama itu udah ada gitu Pak Ustaz. Gimana enggak? Saya agak budak, Bu. Wa'fu anni. Wa'fu anni. Wa'fu anni. Oh, itu bacaan doa di antara dua sujud maksudnya. Lafadznya gimana? Oh, ada tambahan wa'fu anni gitu. Maksudnya gitu. Boleh enggak gitu? Iya. Karena kalau kita belajar bisa sholat tuh udah ada gitu keuangan itu. Kalau kita belajar di sini pernah dengar itu nggak ada gitu. Oh, maksudnya tambahan kalimat wa'fu anni. Ya, alhamdulillah sebenarnya ada beberapa bacaan ya kan, doa setelah di antara dua sujud, maksudnya di antara dua sujud itu. Di dalam beberapa riwayat seperti hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi mengajarkan bacaannya itu Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Itu dalam hadis Abdullah ibn Abbas. Tapi ada juga yang ada tambahan Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni wa'afini warfa'ni. Ya, wa'afini warfa'ni. Itu juga disebutkan. Tetapi kalau ibu nggak mau panjang-panjang, maka boleh cukup memendekkan dengan Rabbighfirli. Rabbighfirli.
3 kali, Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Nah, jadi kalau memang yang dulu-dulu yang diajarkan mungkin salah ya diperbaharui kan itu. Kalau memang salah, tidak paham dulu ya hanya ngikuti nenek moyang saja. Kalau sekarang sudah ngaji, tahu dalilnya ya harus berpindah lah Bu. Jangan kemudian kekeh dengan yang dulu diajarkan nenek moyang, kecuali memang dulu ada dalilnya, mungkin tidak tahu, setelah dipelajari ada versi yang seperti itu juga ya nggak apa-apa ya, supaya ibadah itu berdasarkan ilmu bukan berdasarkan taklid. Karena ibadah berdasarkan ilmu itu dapat pahala, ibadah berdasarkan taklid itu capek-capek sia-sia, gerakannya cuma menggugurkan kewajiban saja, jadi nggak dapat apa-apa ya. Wallahu a'lam. Iya, Taib ini di YouTube ada pertanyaan dari Pastor. Ustadz izin mau bertanya, gimana soal para nelayan yang meyakini kalau bulan lagi bersinar terang di malam hari maka ikan di laut berkurang, Tad? Saya tidak tahu, saya bukan nelayan. Ya, tetapi kalau memang itu sebuah kebiasaan, ya, kebiasaan kalau datang bulan purnama mungkin ikan berkurang, mungkin karena ada cahaya, tak mau dia muncul karena silau matanya mungkin ya, atau apa gitu ya. Ya saya kira itu kembali ke pakar-pakar nelayan, pakar-pakar nelayan. Tapi jangan kemudian dinisbatkan kepada bulan. Ya, jangan-jangan gara-gara bulan itu kemudian ikan pula tak ada. Jadi sebab bulan itu ikan tak ada, sebab tak ada bulan ikan pula ada. Nah, itu tak boleh, ya kan? Tapi kalau dinisbatkan bulan sebagai waktu dhorof, ya kan, tidak apa-apa. Maksudnya sebagai waktu. Biasanya pada waktu bulan purnama itu ikan kurang, ya tidak masalah. Ya. Tapi kalau dikatakan gara-gara bulan, nah itu kok bulan disalahkan. Gara-gara bulan nih ikan jadi nggak ada. Itu tak boleh ya. Itu namanya sudah menjadikan sebab ya. Yang lebih parah jangan pula kemudian yang menghilangkan ikan pula bulan itu. Nah, itu lebih parah lagi jadi pelakunya. Jadi kalau hanya untuk dhorob saja waktu nggak apa-apa. Seperti ya bulan Desember musim hujan, bulan November musim panas, ya nggak masalah ya. Wallahu a'lam. Taib, kalau tidak ada kita tutup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.